Halo sahabat Kelaklik yang sudah pada join, ditunggu sebentar ya, karena sekitar 7 menit lagi pembicara kita, narasumber kita bakal join ke Zoom Creator Forum hari ini. Jadi yang udah join ditunggu sebentar, siapin mungkin bukunya boleh, bolpennya boleh untuk mungkin ada pelajaran ataupun kisi-kisi untuk Synopsis Challenge hari ini. Ditunggu ya.
Kenapa nggak ada suaranya? Belum. Oke, kita mulai ya teman-teman semuanya. Selamat sore sahabat Klaklik. Wah, kita ketemu lagi nih di Creator Forum. Dan kali ini Creator Forumnya spesial banget untuk Sinopsis Challenge volume 2. Gimana kabarnya teman-teman, sahabat-sahabat Klaklik hari ini? Pada sehat nggak sih? Lagi musim apa di kota kalian? Apakah lagi hujan, lagi dingin, atau lagi panas ya? Kalau di sini lagi cerah banget di Jakarta. Oke, hari ini aku Tami Surbakti akan menemani kalian semua di Klaklik Creator Forum Spesial Sinopsis Challenge Volume 2. Wah, ini kayaknya hari ini sahabat-sahabat Klaklik, pada para penulis ya, para penulis yang ada di sini udah siap dengan catatan kalian masing-masing ya. Karena hari ini kita bakal bahas kisi-kisi, kita kan bakal kasih kisi-kisi atau enggak dari apa contekan ya dari para pakarnya sinetron di MNC Pictures ya. Senang banget ya hari ini kita bisa kreator forum. Jadi sebelum kita ke pembahasan kita, cara lebih dekat mewujudkan karyamu jadi sinetron. Di sini aku mau kenalin kalian pembicara-pembicara kita yang kece, badai, yang cantik-cantik, dan ada juga yang ganteng. Oke, di sini ada queen-nya of drama nih, queen of drama kita di MNC Pictures. Bukan wanita-wanita yang selalu bikin drama tapi ya, atau masalah gitu. Tapi ini queen-nya of drama sinetron di MNC Pictures. Di sini ada Bunda Rista Verina. Hai hai Bunda. Halo semua, Assalamualaikum. Wah, ini nih Queen of dramanya Waalaikumsalam. MNC Pictures nih, sahabat-sahabat Klaklik yang sinetronnya membuncah sekali ya. Halo Bunda, sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Oke, Mudah-mudahan jadi semua juga sehat ya dan punya semangat yang sama. oh iya, pastinya dong Bunda. Nanti Bunda bakal ngasih contekan-contekan ataupun tips-tips ya untuk sinopsis challenge ya Bunda. Ya dong. Oke, tadi sudah bersama Bunda, Queen of dramanya MNC Picture. Kalau ini apakah mother-in-law atau aduh mertuanya ini dramanya kali ya, mertua drama nih. Bercanda ya, di sini ada Kakak Tia Sirhan. Ini head kreatif dari MNC Pictures. Jadi semua cerita, sinopsis harus di screening dulu nih sama Kak Tia Sirhan. Ih, bener nggak sih? Halo Kak Tia. Halo semuanya, Assalamualaikum. Insya Allah semuanya sehat ya. Sehat Kak Tia? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini lagi mau sinetron baru nih kayaknya Katia nih. Hmm, Ya, kan lagi sibuk-sibuknya cari sinetron nih baru. iya betul. Cerita-cerita yang bombastis ya. Oke, nanti Katia Sirhan juga bakal kasih sharingnya juga untuk teman-teman kreator yang ada di sini. Gimana sih cara menulis sinopsis, ya kan? Gimana sinopsisnya bisa dialihwanakan ke sinetron ataupun mungkin ke movie ya. Oke, terima kasih Ya, Kak Tia Sirhan. Dan nanti ada ya, satu lagi. Aduh, yang ini tadi sudah cantik-cantik. Ini ada, tadi ada Queen, mungkin ini King-nya kali ya. Yang paling ganteng ada Mas Reno Marciano. Mas Halo, Reno. Assalamualaikum. Iya, kayaknya semua pada kenal deh sama Mas Reno. Banyak fansnya. Sehat Mas Reno? Alhamdulillah, alhamdulillah.
Oke, sehat. Terima kasih Mas Reno nanti bakal membagikan sharing-sharingnya juga tentang sinopsis ya. Jadi sebelum kita mulai, aku mau kasih tanya-tanya dulu dong sedikit sama narasumber kita ini, pembicara kita ini. Bunda lagi sibuk mau sinetron apa? Adakah sinetron baru atau lagi ada sinetron yang tayang lagi di RCTI? Mungkin Bunda spill-spill dong. Spill-spillnya memang sekarang lagi ada 4 sinetron yang lagi tayang di Hmm. RCTI. Jadi ada Seindah Cinta Mutiara, terus Aku Mencintaimu Karena Allah, Lesti Bilar, terus yang baru on air minggu lalu itu ada Setulus Hati, ya, dan satu lagi Keren. Kita Berakhir Bahagia. Itu yang lagi on. Yang mau segera tayang ada satu lagi sama Amanda Manopo. Wah, Amanda Manopo nih. Kayaknya itu spill spill ininya dulu ya Amanda Manoponya ya. Sinetron jangan dulu kan ya Itu Bun jangan ya. dulu dong, kan masih Jangan nyambung. dong. Oh, itu nanti bakal bombastis ya kan. Amin. Oke, kalau Kak Tia sendiri lagi sibuk apa sih nih Kak Tia? Sibuk bantuin barista sama Reno. Saya mah di sini cuma pembantu, bantu-bantu. Men-screening ya. Iya. Eh, eh. Jadi apa yang dikerjain sama barista, sama Reno, gitu under kreatif juga gitu sih. Kira-kira sudah ada berapa sinopsis, udah berapa ada cerita nih yang lagi diulik-ulik sama Kak Tia? Totalnya dari semua Lebih dari cerita. 5 sih ya kalau digabungin Oke. ke tim produksi ya. Ya, Lebih dari tim 5 produksi. sih. Ya lebih dari 5 Wah. cerita sih. Itu. Dan pastinya ini Eh, lagi butuh lagi kan ya, Kak ya? iya, iya, makanya kita kan lagi mencari juga line up baru ya, supaya Hmm. kita bisa menghasilkan cerita yang terbaik seperti IC kemarin gitu kan. Kita lagi berusaha gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Oke, siap Kak Tia. Dan aku juga pengen penasaran dengan kesibukannya Mas Reno saat ini. Mas Reno lagi sibuk apa? Lagi jualan cilok sekarang. Aduh, sinetron Ya, cilok nih enggak ya? ya lagi persiapan kreatif aja sih. Lagi banyak meeting kreatif sama teman-teman penulis. Sama gengnya Kak Tia juga buat ngolah ide-ide baru sih. Biar bisa segera tayang juga kayak kakak kita, kakak Rista. Sih. Sinetron baru nih, penasaran pastinya ya. Oke, terima kasih Bunda, Mas Reno, dan Kak Tia. Jadi karena hari ini kita lebih ke sharing-sharing aja ya teman-teman. Jadi kita karena ada spesial sinopsis challenge, jadi kita tuh bikin untuk kreator forum ini. Pembicara kita itu bakal sharing-sharing tentang gimana sih cara bikin sinopsis global, untuk nantinya bisa dialihwanakan ataupun nanti bakal bisa dipresentasikan ke produser-produser TV, ke produser pictures gitu. Jadi kita mau kasih tahu ke sahabat Klaklik info juga, mungkin beberapa yang sudah ikutan join Creator Forum ini sudah ikutan Synopsis Challenge ya. Tapi kalau memang yang belum join, jangan lupa untuk join ikutan Sinopsis Challenge volume 2 ya. Mana tahu karya kalian bisa dialihwanakan ke sinetron ataupun ke film. Jadi jangan lupa untuk submit sinopsisnya karena nanti bakal berakhir di 19 Juli. Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi hari ini catetin apa aja yang harus kalian lakukan di sinopsis. Oke, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih ya dengan Bunda Rista, Mas Reno, dan juga Kak Tia nih. Jadi aku mau tanya-tanya nih sama Mas Reno nih ya. Sama Mas Reno, jadi kan dalam penulisan gitu kan, kita kan sebelum untuk dialihwanakan karyanya nih, harus ada penulisan ataupun sinopsis yang untuk dipresentasikan kepada production gitu kan. Jadi kita kan kalau di Klaklik itu kan ada novel gitu kan, kalau misalnya di sinetron itu pakai sinopsis global. Sebenarnya semua karya itu perlu pakai sinopsis global ya.
Tapi kalau misalnya di novel itu kan mungkin di balik novel itu ada sinopsis, tapi sinopsis singkat. Jadi sinopsis seperti apa sih yang sangat dibutuhkan untuk bisa dipresentasikan ke produser itu? Kalau menurut aku sih sebenarnya sinopsis global atau sinopsis di sinetron atau di film sama sinopsis di novel itu sama ya. Karena kan di mana sebuah sinopsis ketika kita baca kita udah tahu awal ceritanya apa, konfliknya apa, potensi konfliknya apa, endingnya seperti apa, semua itu udah tergambarkan di dalam satu sinopsis global. Jadi menurut aku sih apa yang diperlukan ya semua itu gitu. Jadi kita harus membuat sebuah tulisan yang mewakili apa aja yang akan ada di dalam cerita yang akan kita bikin gitu loh. Terutama yaitu tadi awal mulanya, pondasi ceritanya, potensi konfliknya apa, hal-hal menariknya apa, nilai jualnya apa, sama endingnya akan seperti apa gitu. Jadi di sinopsis global itu semuanya akan diceritakan gitu. Jadi ketika orang baca orang akan tahu cerita ini akan seperti apa gitu. Termasuk model ceritanya ini, genrenya apa, udah kelihatan sih di sinopsis global. Kalau menurut aku sih seperti itu. Oke, menurut Mas Reno berarti sinopsis global itu harus lengkap ya Mas Reno ya. Iya. Jadi aku pengen nanya lagi sama Bunda yang pakarnya sinetron gini ya kan, Queen of Drama. Kita mau tanya sama Queen of Dramanya kita. Bukan Queen of Nah, Tears ya. bukan Queen of Tears, jangan Bukan dong. dong. Ntar nangis mulu tiap hari. Hmm. Ya, jadi kan Bunda ini selaku head dari drama juga yang punya banyak sekali sinetron tentang rumah tangga gitu kan. Nah, untuk sinopsis challenge ini ataupun yang lagi diincar sama produser ini cerita atau sinopsis yang seperti apa sih, Bunda? Oke, jadi gini ya, artinya kalau yang dibutuhkan sama produser itu sebenarnya bisa kita bilang kompleks. Artinya nggak cuma sekedar cerita mengenai rumah tangga gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini kan juga udah bisa ngikutin ini ya beberapa sinetron yang tayang di TV. Nah, kalau sebelum nanti teman-teman bikin, kalian itu kan harus tahu dulu intinya tuh ini, tujuan utama kita bikin sinopsis, bikin cerita itu adalah supaya ditonton orang. Itu dulu ya pertama. Gimana caranya bikin cerita semenarik mungkin supaya orang itu nonton. Nah, kalau untuk kebutuhan kami sendiri dari produser, sebenarnya kan TV itu bervariasi kebutuhan kontennya. Ada yang butuh konten anak-anak juga, ada yang butuh konten remaja, terus ada yang butuh konten rumah tangga. Nah, itu kita kembalikan nih sama teman-teman yang ikutan Sinopsis Challenge. Kalian lebih ininya itu lebih apa ya, lebih passion-nya itu ketika merangkai cerita mengenai apa, kayak gitu. Jadi mulanya itu harus tahu dulu nih. Yang penting satu tujuannya, kalau bikin cerita ini tuh bakalan ditonton orang. Yang kedua, target penontonnya itu siapa yang mau kalian tuju. Artinya kami produser atau production house kita sangat terbuka untuk keberagaman tema gitu. Jadi mau tema anak-anak boleh, tema remaja boleh, dan tema rumah tangga juga boleh. Yang penting ceritanya itu memang harus menarik gitu. Secara umum gitu dulu. Oke, berarti cerita itu harus menarik ya. Oke, nanti nanti di-spill sama Kak Tia gimana sih step-step untuk membuat sinopsis global. Jadi tunggu sebentar, tapi aku pengen tanya sama Mas Reno. Jadi kan tadi kata Bunda, sinopsis itu kalau kita mau bikin sinopsis itu kita tahu tujuannya itu kemana ceritanya, terus target penontonnya. Ini kan kebanyakan penulis-penulis ini, ya aku suka ceritanya romantis gitu, aku pengennya begini, aku pengennya yang tentang action gitu. Gimana menyatukan persepsi dari penulis ya dengan penonton yang disukai sama penonton gitu. Gini, tergantung sih ini mau jadi penulis yang komersil atau penulis yang apa istilah idealis gitu. Nah, kalau misalnya kita mau terjun ke industri, otomatis kita emang harus menjadi penulis yang
komersil, nggak idealis gitu loh. Jadi untuk menjadi idealis pun nanti prosesnya gitu. Jadi ketika kita cara menyatukannya seperti apa biar tulisan kita sesuai dengan pasar, ya kita harus lihat dulu yang sekarang itu yang lagi menarik apa, isu-isu sekarang apa gitu. Terkadang isu-isu yang ada di lingkungan kita sekarang itu bisa menjadi hal-hal yang menarik sih untuk menjadi sebuah ide cerita gitu loh. Seperti ya isu-isu sosial di media itu, sosial media tuh banyak tuh isu-isu yang bisa kita bikin. Menurut aku sih ada contoh sukses yang mereka bermain dengan isu-isu sosial itu dulu ada apa penari itu apa Desa Penari ya itu dulu kan awalnya kan sebenarnya dari KKN. KKN ya itu kan awalnya kan ada isu kan ada orang KKN ketemu satu desa yang penari akhirnya mereka tangkap mereka bikin sebuah sinopsis yang mereka jadiin film kan akhirnya jadi sesuatu yang hal yang besar gitu loh. Mungkin itu sih salah satu sih kalau mau mencari apa sih yang disukai sama orang di saat kita mau membuat sebuah cerita. Jadi kita nggak boleh egois juga sebagai penulis ya Mas Reno ya, Bunda Iya. dan Katia. Jadi kita Kalau mau yang ke gimana? komersil ya, kalau mau Ya, idealis, kalau mau produksinya pakai duit sendiri, semuanya dibayar sendiri, mau ditonton sendiri sih bebas sih. Boleh idealis kok. ditonton sendiri Iya ditonton. Bersama teman-teman ya. Mm-mm. Jadi kalau nih buat teman-teman, wah ini kayaknya bagus banget ya untuk ide juga buat kita. Jadi penulis-penulis itu jangan dipikir dulu idealisnya ya. Jadi jangan egois dulu, tapi kita lihat dulu sekeliling sama penonton-penonton itu lagi sukanya apa gitu ya, bener ya? Nah, jadi kalau aku bisa spill sama teman-teman kreator, jadi kalau Bunda Rista itu kan kalau di MNC Pictures itu lebih spesifiknya tuh ke rumah tangga gitu kan. Pasti kalau Bunda itu ke rumah tangga, habis itu ke apa namanya perselingkuhan gitu. Berarti yang dilihat ini penonton tuh suka rumah tangganya seperti apa gitu kan, ceritanya seperti apa. Kalau Mas Reno itu lebih ke spesifik kayaknya lebih banyak ke remaja, cinta-cinta romantis remaja gitu, bener nggak Hmm. sih? Ya Iya, kan? Jadi iya kurang. Padahal nggak sesuai umur ya Kak Reno. Katanya remaja sih, aku nggak terima loh. Dia berusaha dicintai remaja, Mbak. Makanya bikinnya Berusaha, Oh, remaja. oke, oke. berusaha. Ingat ya, di garis bawahi ya, berusaha. Berusaha. iya. Jadi Mas Reno ini kan lebih spesifik banyaknya banget sinetronnya itu tentang kisah-kisah romans remaja, cinta-cintaan remaja, sekolahan gitu kan. Kalau aku tilik-tilik, tilik-tilik, intip-intip gitu kan. Jadi berarti kayak Mas Reno pun harus terjun ke dunia penonton yang kelasnya remaja, kelasnya apa namanya anak muda, bener nggak sih Mas Reno? Ya kurang lebih kayak gitulah karena kan secara bertutur mereka pun kan berbeda ya sama generasi lain misalnya Gen Z sama milenial itu kan cara bertuturnya juga agak sedikit ada perbedaan gitu. Jadi emang kita harus ngelihat cara bertutur di umurnya mereka kayak gimana kayak gitu-gitu sih. Jadi ketika mereka nonton mereka ngerasa dekat aja gitu. Oh emang kayak gini nih kalau di kita gitu. Oke. Nah kalau Bunda gimana Bun masuk ke rumah tangga orang enggak kan Bun? Enggak Buat dong. cari inspirasinya gitu. Enggak sih, sebenarnya memang justru yang menarik itu adalah cerita-cerita yang memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini buat teman-teman kreator yang memang sudah mengirimkan tapi mau direvisi mungkin ya dari hasil acara ini atau mungkin Betul, betul. baru mau nulis, apabila kalian passion-nya aku kayaknya mau mengenai masalah rumah tangga. Nah, kalian itu harus lihatlah isu-isu yang memang betul-betul terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kalau kita pilih isu, pilih konflik yang memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari, itu insya Allah ya penonton itu akan relate ketika nonton. Oh iya bener nih, kisahnya nih seperti cerita gue atau mungkin aduh adik gue tuh ngalamin tahu kayak kayak gini gitu atau ih tetangga gue ada seperti itu gitu. Atau bahkan mungkin kalau ketika memang ada kisah-kisah yang menarik di seputaran kita, itu sebenarnya bisa juga kita jadikan referensi untuk membuat sebuah cerita. Tapi kan ya jangan plek-ketiplek-tiplek, maksudnya kan tetap harus ini ya, tetap harus kita
perluas lagi lah kira-kira dari sisi kreatifnya itu seperti apa gitu. Tapi pesannya adalah ketika kalian bikin cerita, baik itu mau cerita mengenai anak-anak atau mengenai atau tema remaja ataupun tema rumah tangga, nah itu pilihlah konflik ataupun isu yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga akhirnya penonton itu nanti akan engage, oh iya bener nih, ini kejadian nih sekarang nih, ini kejadian nih yang kayak gini nih, kayak gitu. Gitu sih kira-kira. Tips berikutnya. Oke, itu tipsnya ya. Jadi sebenarnya gampang ya membuat ini. Cuman kadang kita merangkai sinopsis globalnya ini yang agak sulit ya, mengembangkannya. Padahal kita dari isu-isu ataupun konflik-konflik yang ada di sekitaran kita aja sebenarnya kan ya. Betul, betul. Itu juga karena memang apa kehidupan di sekitar kita kan bisa jadi salah satu sumber ini ya, bisa jadi salah satu sumber kreativitas gitu. Premis-premis. Oke. Mm-mm. Oke, sekarang kita mau ngasih nih tips-tips gimana sih step-stepnya membuat sinopsis global dari pakarnya nih, dari Kak Tia Sirhan. Nih, gimana sih? Kan ini udah untuk intisarinya, isiannya atau idenya dari Mas Reno, dari Bunda sudah. Sekarang step-stepnya nih. Kira-kira apa aja sih yang harus ditulis di sinopsis global ini, Kak Tia? Ya, yang pertama adalah menulis. Karena gini, kebanyakan orang punya ide, tapi dia nggak bisa menuangkan. Itu banyak banget, ya kan ya, untuk memulai. Jadi banyak mikir teknis apa. Kalau menurut aku tips untuk penulis pemula gitu ya, atau siapapun gitu ya, yang memang ingin terjun ke dunia penulisan adalah kita berani untuk menulis dulu. Jadi kesampingkan tuh masalah teknis, masalah bagus atau enggaknya itu kesampingkan dulu. Tapi awalnya adalah memulai. Terus yang pertama adalah membuat sinopsis itu kita harus menentukan tokoh-tokoh, yaitu ada tokoh, di sini ada 3 tokoh ya, maksudnya tokoh protagonis. Mungkin teman-teman juga udah paham tokoh protagonis ada tokoh baik yang penonton akan follow. Terus yang kedua adalah tokoh antagonis. Antagonis adalah tokoh yang kalau bahasa awam sih tokoh yang jahat ya, yang menghalangi tujuan dari protagonis itu sendiri. Yang ketiga adalah tokoh dimensi atau pendukung. Pendukung sendiri adalah yang menggerakkan cerita. Contoh, di Ikatan Cinta ada karakter pendukungnya seperti ayah ibunya yang ternyata punya background story kenapa karakter ini si Andin ini berjalan ceritanya kok terintimidasi sama ibu tirinya. Ternyata ibu tirinya punya background story. Tapi artinya tokoh pendukung ini adalah bukan tokoh yang apa asal-asalan, bukan, tapi yang memang menggerakkan cerita ya. Nah, yang kedua adalah kita harus menentukan genre. Genre kita mau apa? Romance kah, drama kah, anak-anak kah, atau komedi kah, dan juga sekaligus target penonton gitu. Jadi usia berapa dari cerita kita ini? Karena kan setiap cerita pasti beda-beda usia ya. Kalau misalnya Barista lebih tadi kebanyakan yang memang drama family, yang usianya mungkin usia ibu-ibu muda sampai ke umur-umur nenek-nenek kita gitu loh. Terus kalau memang remaja, berarti di usia 15 tahun ke atas mungkin atau bisa di bawahnya. Terus kita juga harus menentukan alur cerita kita. Mau alur maju kah, alur mundur, atau kombinasi. Kalau di sini maksudnya alur maju tuh alur yang penceritanya tuh linear gitu ya. Maksud dari si tokoh itu misalnya kalau kita mau mencari apa dari usia remajanya atau anak-anaknya sampai dia usia dewasa yang nanti menjadi inti konflik cerita kita. Kalau alur mundur itu adalah kita bergerak di flashback gitu ya. Tapi dan juga ada ketiganya adalah kombinasi. Kombinasi ini kayak kalau teman-teman nonton Queen of Tears itu adalah sebenarnya alur kombinasi. Karena kan cerita dimulai dari masa sekarang, terus akhirnya di tengah-tengah ada di alur masa lalu. Itu namanya alur kombinasi. Terus yang keempat adalah menentukan setting. Baik tempat, baik waktu. Settingnya maksudnya apakah masa sekarang atau di masa tahun berapa, 40, 50, atau di masa yang akan datang. Kita harus menentukan itu. Terus waktunya juga tadi sorry itu waktu. Kalau setting kita juga menentukan tempatnya di mana nih ceritanya. Apakah di Jakarta, Jakartanya atau di Indonesia, tapi di pelosok mana misalnya gitu. Atau kita mau di luar negeri. Jadi kita harus menentukan tempat cerita kita itu di mana gitu. Terus yang kelima adalah menentukan problem dan konflik itu sendiri. Apa sih konflik itu adalah sesuatu yang apa
menghalangi tujuan dari protagonis atau sesuatu yang membuat protagonis nggak happy itu apa. Jadi kita harus menentukan konflik-konflik itu sendiri. Terus goals cerita ini yang kita harus ikat di ending. Ya artinya apakah si tokoh protagonis ini berhasil untuk mencapai tujuannya atau enggak? Atau goalsnya siapa? Couple goalsnya siapa? Kita harus menentukan di sinopsis untuk si A, si B dalam perjalanannya nanti dalam kan stripping itu ibaratnya kan daily ya. Kalau ternyata dalam perjalanannya si penulis tadinya targetnya si A, ternyata pindah jadi B, itu nggak masalah. Tapi sebagai penulis yang baik adalah saat kita mengajukan sebuah konsep, penulis tuh sudah tahu bahwa couple goals ini ke siapa gitu. Walaupun nanti akhirnya akan berubah itu nggak akan masalah gitu. Terus yang selanjutnya adalah kira-kira nih hambatan apa sih yang dilakukan sama tokoh protagonis untuk membuat si tokoh hambatan apa sih yang dilakukan oleh antagonis supaya protagonis ini terganggu kehidupannya atau tujuan protagonis nggak tercapai. Contoh misalnya dituduh dia membunuh kayak Ikatan Cinta sampai akhirnya tokoh protagonis kita dipenjara apa-apa terus atau lagi mengambil pasangannya segala macam itu kita harus menciptakan nih intinya letupan-letupan konfliknya sudah kita tahu gitu loh. Terus kita juga harus menentukan di sinopsis ini kan karena sinopsis ini kan kalau novel yang tadi Tami bilang kan di belakang itu kan cuma sedikit ya. Itu kan otomatis kita nggak menampilkan ending karena kalau ending ya orang males beli lah pasti kalau novel. Tapi kalau sinopsis di skenario di sebuah cerita otomatis kita harus menentukan ending karena apa? Sinopsis itu kan tujukan untuk klien kita, untuk produser, untuk stasiun TV. Nah, dari mereka itu kan mereka harus tahu ini ceritanya mau kemana sih arahnya, gitu. Jadinya makanya kalau kita stripping ini di kepala si orang penulis, ya kita nggak harus mikirin itu sekian ribu episode, enggak, itu pasti akan pusing banget gitu loh. Tapi biasanya strategi yang dipakai sama penulis yang sudah biasa running gitu ya, dia akan mengikat cerita ini biasanya sebanyak 30 episode dulu gitu loh 30 episode kita mau ikat ending di mana karena kalau kita belum menentukan ending di mana pasti cerita itu kemana-mana tuh kita akan bingung gitu loh akan kehilangan arah tapi kalau kita udah menentukan endingnya di mana otomatis cerita yang kita bikin tuh udah terarah gitu loh nanti dalam perjalanannya ternyata endingnya berubah apa yang sudah kita konsepkan itu nggak masalah gitu loh tapi saat kita mengajukan sebuah konsep sebuah sinopsis ke produser dan ke stasiun TV kita harus udah tahu ending cerita ini mau kemana seperti itu sih. Oke, wah itu tadi sudah banyak banget ya eh, tips-tips untuk membuat sinopsis global dari Katia. Tapi nanti kita bakal bahas lagi nih Kak, sinopsis global itu seperti apa ya? Karena tadi panjang sudah ada tentang setting, alur, ya kan karakter, nanti bakal di-spill karena nanti aku bakal kasih lihat contoh sinopsis global. Wah, ini baru di sini aja nih kita ngasih contoh sinopsis global sama penulis-penulis. Jadi sebelum ke sana kita pengen tanya jawab dulu nih, tanya jawab dulu sama eh, penulis-penulis kita, kreator-kreator kita yang ada di sini. Kita bakal kasih 2 pertanyaan dulu ya, 2 pertanyaan dulu. Oke, nanti akan dijawab eh, bergantian sama Mas Reno, sama Bunda dan Kak Tia. Gitu. Maaf ya, jadi agak susah nih narasumber kita. Mana tahu ada pertanyaan yang agak susah, mohon maaf ya. Oke, oke. Nah, seputaran penilaian, jadi ada yang bertanya dari sebentar. Oke, dari pertanyaan dari Meliana M. Oke, Kak, kalau tema cerita seperti istri yang dihina ini kayak buat Bunda nih, buat Bunda. Kak, kalau tema cerita seperti istri yang dihina dan berhasil bangkit gitu, gimana ya Kak pasarnya? Dan memulai bab satunya itu seperti novel digital pada umumnya nggak Kak? Yang harus langsung ke konflik besarnya gitu. Buat Bunda, kira-kira apa perlu diulangi, Bu, pertanyaannya? Nggak usah, nggak apa-apa. Ini aku baca Aman? di sini ya. Iya.
istri yang dihina dan berhasil bangkit gitu. Itu pasarnya pasti masih tetap ada gitu. Karena memang gini, sometimes kan penonton TV itu sekarang itu kadang nggak suka ya lihat karakter utama tuh yang menye-menye, yang cuma bisa pasrah, cuma bisa nangis gitu. Mungkin 20 tahun atau 15 tahun yang lalu yang seperti itu masih bisa relate dengan penonton. Tapi kan sekarang pasti profil penonton, kebiasaan, habit, masyarakat berkembang. Nah, itu macam-macam tuh. Sehingga ketika ada karakter-karakter yang terlalu menye-menye, itu jadi bukan jadi pemeran utama yang menarik. Nah, kalau di sini yang Meli sampaikan itu kan mungkin awalnya si istri ini tuh dihina segala macam, tapi akhirnya dia berhasil bangkit. Itu kalau menurut aku sih masih sangat berpotensi. Yang penting ketika di dalam sinopsisnya itu nanti Meli harus tuliskan. Maksudnya gini, ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya ya, untuk memulainya apakah langsung ke konflik besarnya. Jadi gini, kalau kami baca itu awalnya teman-teman itu harus memberikan dulu gambaran karakter-karakternya. Jadi karakter pemeran utamanya ini misalkan Meli umurnya sekian, ini terus goals-nya dia itu apa di dalam hidupnya, di dalam cerita ini tuh apa yang mau dia itu tuju. Apakah memang apakah kan kalau di sini misalkan ya contohnya istri yang dihina, siapa yang menghina dia? Apakah memang dari suaminya atau memang dari keluarga suaminya ataukah seperti apa? Terus nanti goals-nya si pemeran utama ini untuk bangkit juga tujuannya itu kepingin apa? Nah, jadi nanti setelah Meli menggambarkan karakter-karakternya, baru nanti masuk ke dalam konflik besarnya. Apa sih yang terjadi? Kenapa dia bisa sampai ada di titik itu gitu. Terus di present time sekarang gimana kondisi dia? Dia tuh punya anak nggak? Atau mungkin dan jangan lupa salah satu poin penting di dalam stripping itu adalah harus ada rahasia. Rahasia. Karena gini, sebuah rahasia itu adalah sesuatu yang akan menahan penonton untuk nonton. Kapan nih ketahuan rahasianya? Kapan nih ketahuan? Seperti itu. Jadi memang lumayan challenging nih ketika bikin sinopsis. Jadi memang nggak hanya menceritakan si karakter, terus mungkin kesedihannya dia, fight-nya dia seperti apa, tapi teman-teman usahakan untuk menciptakan ada sebuah rahasia yang ketika rahasia itu terbuka atau diketahui oleh karakter lain, itu akan menggulirkan cerita yang baru gitu. Kurang lebih itu, karena stripping ini kan memang sinetron yang panjang ya. Jadi kalau kita tidak ada lapisan rahasia, penonton juga kurang seru tuh nontonnya gitu. Karena memang nih agak beda pendekatannya kalau kita nonton drakor sama kalau kita nonton sinetron stripping, itu pasti beda gitu. Karena yang di Korea itu nggak bisa mereka bikin bikin series yang ratusan episode seperti kita, nggak bisa mereka gitu loh. Sedangkan di sini kita kan harus menciptakan sebuah cerita yang seru, yang bisa lika-likunya banyak sehingga penonton ketika nonton tuh seru terus, kepingin ngikutin. Ada keterikatan penonton untuk selalu ingin menyaksikan tayangan itu melalui rahasia itu. Ah, kira-kira ketahuan gak ya sekarang? Aduh, kalau nanti ketahuan gimana ya? Yang ini, yang itu, kayak gitu. Jadi itu sekaligus ngasih tips ya, Tami. Yang ketiga, Iya, lupa ketiga apa tuh, Bun? jangan lupa ciptakan rahasia di apapun cerita kamu. Gitu. Gitu ya, Jadi Mel. harus ada Dari rahasianya ya, Bun ya. supaya seru dong, kan stripping. Oh iya, benar-benar. Dan nggak, maksudnya yang rahasianya itu harus kita keep agak lama dulu untuk memancing keterikatan penonton ini ya, Bun ya. Ya, tapi jangan molor-molor terlalu panjang sih. Maksudnya gini, Oke. rahasia itu biasanya kalau di stripping itu memang ada beberapa rahasia. Ada satu rahasia besar atau rahasia panjang, dan juga ketika episode berjalan ada rahasia-rahasia kecil yang mungkin dalam beberapa hari atau misalkan maksimal seminggu, itu nanti rahasianya sudah terungkap seperti itu. Tapi ya itu ini ya, nanti biasanya itu day to day-nya dari penulis sinetron strippingnya nanti mereka Oke. di sinopsis global
mari kita ciptakan gitu. Kurang Berarti lebih harus ada potensi-potensi konflik yang ada di dalam sinopsis global ya, Bun ya? ya dong, betul. Jadi sinopsis globalnya itu jangan hanya menceritakan penderitaan, misalkan, atau jangan hanya menceritakan mimpi, tapi konfliknya apa gitu loh. Mungkin juga Iya. ada yang bukan masalah rumah rumah tangga ya, tapi tetap yang diikutin sama penonton itu kan konflik dan karakter gitu. Akar konfliknya dulu berarti yang harus kita ciptakan ya, Bun. Betul, betul. Ini Ya itu kan? mengenai apa gitu. Dulu itu Iya. aku sekedar sharing, dulu aku pernah bikin ya Tia sinetron judulnya Cahaya Hati. Jadi yang main itu Alwi Assegaf sama adiknya. Nah itu Hmm, sebenarnya tanpa cinta. Itu hmm. Perjalanan. perjalanan kakak sama adik yang masih kecil Yang kembar ya, Bun, bukan ya? yang Enggak, mereka kakak adik. akhirnya terpisah, kakak adik ini tuh Oh. terpisah. Jadi si kakaknya ini karakternya baik, pinter ngaji, terus adik perempuannya itu terpisah. Jadi goals besarnya itu bagaimana si kakak Menyatukan. itu menyatukan mereka. Kakaknya akhirnya ketika terpisah tinggal sama orang lain, dia punya kehidupan. Terus adiknya juga di sini. Mereka punya kehidupan masing-masing, tapi hati mereka tuh tetap deket, kepingin kapan aku bisa ketemu sama kakakku, kapan aku bisa ketemu sama adikku. Kenapa contoh-contoh cerita seperti ini tuh eh, masih diminati? Karena sebenarnya kan itu banyak kejadian di masyarakat seperti itu gitu loh. Artinya mungkin mereka terpisah dari ibunya, dari bapaknya, dari kakaknya gitu. Jadi kan ya bagaimana usaha-usaha yang akan mereka lakukan supaya mereka bisa berkumpul lagi sama orang-orang yang mereka cintai kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin nanti Wah, iya nanti misalkan kayak rahasianya itu ternyata kalau yang dari case tadi ya, ternyata si adiknya itu tuh tinggal sama ART eh, di mana kakaknya itu sekarang punya keluarga baru. Nah, gitu-gitu kan jadi kan seru ya. Nih kapan nih ketahuan? Aduh, ternyata itu adik lo itu tinggalnya di rumah ART-nya ini loh sebenarnya. Cuma mereka itu nggak tahu gitu. Nah, teman-teman harus jeli tuh untuk melihat potensi-potensi yang seperti itu gitu, kurang lebih. oke, menyambung dari pertanyaan dari jawaban dari Bunda Rista, ini kan berarti kita harus ciptakan potensi-potensi akar konfliknya tentang apa, terus habis itu ke batangnya sampai ke cabang-cabangnya ya kan. Konflik itu harus ada. Nah, untuk Mas Reno nih, ini pertanyaan dari aku sih sebenarnya ya. Kayaknya mau ikutan sinopsis challenge deh. Jadi Mas Reno, ini kan kalau di sinopsis global itu kita harus tentukan eh, konfliknya, akar konfliknya, atau cabang-cabang konfliknya. Kira-kira berapa konflik sih yang harus ada di sinopsis global itu? Apakah harus banyak bertubi-tubi konfliknya sehingga membuat produser tertarik, atau hanya butuh satu konflik yang membuat produser itu tertarik dengan hasil karyanya ini? Kalau untuk kebutuhan stripping sih baiknya sih lebih dari satu ya. Karena kan stripping kan kita kan membutuhkan waktu yang panjang gitu. Dan sampai berapa episode panjang gitu. Jadi emang harus terlihat beberapa potensi konflik itu lebih dari satu di sinopsis global kita gitu. Jadi ketika kita baca, oh ini bisa panjang nih karena ada konfliknya akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini gitu loh. Kalau misalnya kita cuman kasih satu konflik itu jadinya bisa jadi hanya sebatas FTV nanti jadinya gitu. Itu pun sebenarnya masih kurang sih kalau untuk sebuah FTV gitu. Tapi konfliknya juga harus enggak terpisah sendiri-sendiri gitu. Konfliknya juga harus saling mengaitkan gitu loh. Konflik A ada kaitan nanti ke konflik B gitu-gitu. Kayak kayak seperti contoh dari Mbak Rista tadi kan di ART kakaknya di ART adiknya di ART kakaknya di orang 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 kaya ya. Ya ini ya. Iya, Nah, satu sama orang kaya, satu mm-mm. enggak ya. Nah, itu kan mereka kan pasti punya konflik sendiri-sendiri lepas dari situ gitu loh. Jadi konflik yang dibikin pun nggak lebih dari satu, nggak harus lebih dari satu tapi harus saling berkaitan, nggak lepas-lepas sendiri gitu sih. Oke, berarti ini suara aku masih ada kan? Jadi, Aman, aman. berarti jadi untuk konfliknya pun tidak boleh sampai keluar batas dari, pokoknya harus satu linear lah ya, satu cerita gitu ya, jangan sampai
tiba-tiba Untuk konfliknya awal itu ya, tapi nanti untuk andai pun awal. nanti ada pengembangan cerita sih itu udah beda cerita ya. Karena kan pasti Mhm. dengan berjalannya banyak episode pasti akan ada pengembangan cerita, malah akan muncul konflik baru yang awalnya nggak ada di cerita gitu-gitu sih. Itu lebih ke pengembangan nantinya. Oke, berarti nanti bakal dikembangin lagi seiring berjalannya waktu kalau kita episodenya sudah panjang gitu ya Mas Iya. Reno ya. Jadi kalau nanti dibuat sinopsis global, pastinya konfliknya yang harus jedeng dulu ya, Mm-mm. harus jedar dulu jadi supaya bisa ngiket si penontonnya ini. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Elia untuk kayaknya sepertinya cocok buat Mas Reno nih pertanyaan. Genre fantasi seperti time travel itu dan sebagainya, apakah bisa ada kesempatan ya dipilih untuk sinetron kira-kira Mas Reno? Ya sangat ada sih kemungkinan dipilih gitu. Tergantung nanti kita ngebangun background ceritanya seperti apa gitu. Itu sih. Oke, jadi jangan patah semangat karena genre Mm-mm. fantasi juga ada sering dijadiin sinetron juga ya Mas Reno ya? Iya, sekarang kan ada beberapa juga kan di luar kan berhasil ya. Betul, betul. Dan Mas Reno juga baru kemarin yang ngerjain untuk genre fantasi, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Sinetronnya. Dan remaja juga. Emang suka banget sama kisah remaja Mas Reno ini. Oke, nah kita pertanyaannya kita eh, stop dulu sebentar karena kita mau bertanya-tanya lagi sama Kak Tia untuk ngasih tips lagi nih buat para kreator. Jadi aku bakal share screen. Aku bakal share screen contoh sinopsis globalnya MNC Pictures. Wah, oke boleh di-share. Nah, ini loh yang tadi Kak Tia ceritain sinopsis global dari MNC Pictures. Wah, Ikatan Cinta Punya Bunda nih. Dan Mas Reno juga ikut dalam production pertama ya, Ikatan Cinta juga loh ya. Jadi di sini Katia bakal jelasin, ini dia sedikit contoh dari sinopsis global. Boleh dong Katia, premis itu apa sih? Itu sinopsis global itu gimana sih untuk mencapai tadi ke pohon konfliknya gitu. Ya, yang tadi aku bilangin, premis ini sebenarnya kan intisari dari cerita yang kita mau tawarkan ke pihak produser atau stasiun TV gitu ya. Jadi kayak di Ikatan Cinta ini kan tentang seorang Andin ya yang dituduh membunuh, terus dia harus kehilangan pasangan hidupnya, terus dia harus nanti menikah dengan Al ya kan, yang ternyata dia pikir menjadi cinta sejatinya, ternyata Al sendiri adalah menyimpan dendam karena kematian adiknya disangka dibunuh sama Andin. Nah, ini kan yang tadi Mbak Rista atau Mas Reno juga bilang bahwa sebuah ide itu saat seorang pembaca itu udah kebayang, wah, nafas cerita ini akan panjang nih. Nah, itu dituangkan dalam sebuah premis gitu. Ya kan? Nah, terus di sinopsis global adalah pengembangan tadi yang aku jelaskan di awal bahwa sinopsis adalah pengembangan dari cerita yang kita mau sajikan, berawal dari siapa tokoh protagonisnya, tokoh antagonisnya, genrenya, ya kan, terus alurnya seperti apa, terus settingnya di mana, terus problem konflik terbesarnya itu apa, goalsnya apa, terus kira-kira hambatan-hambatan apa sih yang dilakukan sama antagonis nih untuk menggagalkan goals dari protagonis kita, terus sampai di ending cerita. Seperti itu sih tahapan-tahapan di sebuah sinopsis global. Kalau di novel mungkin akan lebih singkat sih ya, mungkin 1 lembar 2 lembar sih cukup. Tapi karena ini kita bisa bicara stripping, oh si produser kita harus kebayang Back. konflik-konfliknya, ya otomatis menurut aku sih 3-4 lembar itu sih masih masih oke lah gitu loh ya. Nggak ya dibilang nggak mungkin 5 sih juga masih oke, tapi artinya jangan berpanjang-panjang juga karena kan produser juga kan punya kesibukan yang otomatis kalau dia udah capek, aduh udah males banget. Nah makanya kalau aku sih tips buat penulis nih, 2 graf pertama itu dua paragraf ya, 2 paragraf pertama itu menentukan seorang produser itu mau melanjutkan ke bawah atau enggak. Biasanya ini ada produser juga yang agak males, dia 1 paragraf aja kalau udah nggak menarik nih sinopsisnya bertele-tele, udah
dinyahkan aja itu. Padahal mungkin bisa jadi ke Berarti bawahnya itu ya. menarik gitu loh, ya kan? Nah, jadinya otomatis adalah challenge juga untuk seorang penulis adalah menentukan di 2 paragraf pertama itu adalah semenarik mungkin. Apakah perlu kita menyajikan konflik utamanya? Nggak apa-apa juga gitu loh. Misalnya di Ikatan Cinta ya langsung aja langsung dijelaskan bahwa seorang Andil yang bla 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 akhirnya dia dituduh membunuh, itu nggak apa-apa juga. Jadi seorang produser udah langsung penasaran gitu loh. Oh, baunya apa nih? Oke nih, oke nih, oke nih. Semakin penasaran nih. Jadi seperti itu sih. Kalau tips dari aku adalah usahakan halaman pertama itu bikin semenarik mungkin, kata-kata semenarik mungkin, konflik sekeren mungkin supaya pembaca kita, produser kita, pihak stasiun TV adalah tertarik dengan cerita kita. Biasanya kalau debat tele-tele, 1 halaman pertama, 2 halaman pertama, nah itu biasanya udah ditinggalkan. Seperti itu sih. Oke, berarti intinya adalah di awal paragraf pertama itu harus jedeng Iya, dan harus bikin wow penasaran. gitu ya, Betul, bikin bikin penasaran. penasaran. Terus Berarti dari premis. konfliknya langsung udah kelihatan di awal ya, Kak Tia? Betul, terus premisnya sendiri tadi setiap pembaca itu udah kebayang, oh nafas cerita kita ini akan panjang. Beda sama FTV, FTV itu kan ibaratnya ya lebih sedikit ya dengan durasi 80 menit cerita akan selesai. Nah kalau stripping ini kan kita bicara ratusan, bahkan ribuan seperti kan Ikatan Cinta misalnya. Itu kan kalau misalnya nafas ceritanya dia pendek, ya produser juga nggak akan pede gitu loh untuk memvisualkan cerita yang kita tawarkan. Jadi menurut aku adalah ciptakan konflik semenarik mungkin dan itu kita udah paham bahwa konflik ini akan panjang nih gitu loh. Akan banyak celahnya untuk ditarik ke sana ke sini, terus antagonisnya juga akan lincah untuk berbagi intrik supaya kejahatannya dia tuh nggak ketahuan sama pihak lain terutama pihak protagonis. Seperti itu sih. Oke, nah di sinopsis global berarti sudah dijelaskan juga habis dari tadi cerita premis singkatnya, terus habis itu cerita sinopsis globalnya, konfliknya, dan endingnya untuk ending dari ceritanya seperti apa. Nah, kalau untuk pohon konfliknya atau karakteristik tokohnya itu, pohon konfliknya itu juga harus sudah detail ya, Kak Tia? Iya, kalau fun callback itu kan hanya menjelaskan karakter-karakter kita siapa ya. Karakter inti ya, artinya protagonis, antagonis, dan karakter pendukung yang memang mendukung cerita. Artinya karakter dimensi yang akan mendukung menggerakkan cerita. Nah, kalau di pohon konflik sendiri adalah kita menjelaskan ikatan. Hubungan antara si tokoh A dengan si B itu apa? Apakah ada relationship-nya? Ataukah tokoh ini ibaratnya tidak suka atau hubungannya dengan antara si tokoh itu punya hubungan apa keluarga misalnya ini anaknya suaminya ini apa namanya misalnya apakah pamannya gitu tapi intinya karakter yang memang mendukung mungkin Tami bisa kan aku pernah share ya karakter Iya, apa pohon konflik ya betul. mungkin Ini bisa kita keluarin. ya biar kebayang itu seperti apa sih pohon konflik ya seperti ini pohon konflik yang kurang lebih ini sederhana tapi maksudnya ini aku menampilkan Ikatan Cinta versi awal ya karena kalau versi yang udah ribuan pasti ini nggak sependek ini gitu loh tokonya pasti akan lebih banyak lagi jadi ini memang Ikatan Cinta yang versi awal sekali jadi di sini seperti aku jelaskan ada tokoh seorang Andin ya di mana dia berawal dia mempunyai ayah dan ibu yang ternyata ibunya sendiri adalah ibu tiri jadi di konflik ini jelaskan hubungan dia di keluarga ini seperti apa. Terus adakah relationship antara si Andin ini dengan siapa-siapanya? Kita harus menjelaskan. Jadi intinya di pohon konflik ini produser kita, pihak stasiun TV kita akan clear hubungan antar karakter itu seperti apa dan juga potensi konfliknya seperti apa. Siapa yang menjahati siapa, siapa yang akan di-follow sama penonton untuk sebagai tokoh protagonis. Seperti itu sih. Oke, berarti dari pohon konfliknya pun kita sudah tahu ya ini berarti kita harus kayak ciptain karakternya dulu ya untuk baru ke Betul. cerita gitu ya. Iya, iya harus clear karakternya siapa, protagonisnya siapa, antagonisnya siapa, karakter pendukungnya siapa. Terus hubungan antar karakter itu seperti apa gitu. Kalau di sinopsis global sendiri, kalau cuman ada peran utamanya doang, nggak ada pemeran, nggak ada karakter pendukungnya gitu, itu boleh termasuk nggak sih, Katia? Sebenarnya bisa aja, tapi kan gini, kalau kita bicara
konsep sebuah sinetron itu nggak mungkin nggak ada karakter pendukung gitu loh. Karena kita nggak mungkin memainkan hanya dua tokoh. Beda saat kita membuat sinopsis untuk cerita pendek ya yang melibatkan satu tokoh pun nggak masalah. Tapi kalau sebuah sinetron sih ya kita harus menciptakan tokoh lain karena gimana pun juga kan gini. Ini kan sinetron ini kan sebuah produk visual yang harus ada interaksi ya antar tokoh kan gitu loh, nggak mungkin kan dia si tokoh protagonisnya ngomong sendiri itu kan nggak mungkin. Nah jadi otomatis dia harus melibatkan orang-orang yang akan mensupport dia gitu. Jadi memang kalau di sebuah sinetron sih ya karakter pendukung itu pasti ada gitu loh, nggak mungkin nggak. Beda saat kita cuman bikin film pendek yang durasinya berapa, 30 menit, 10 menit, 15 menit, ya dengan satu karakter atau dua karakter pun nggak masalah gitu sih. Berarti pohon konfliknya ini harus diciptain dulu, baru kita Betul. ya di sinopsis global pun padahal sebenarnya di sinopsis global kayak cerita Papa Hartawan atau Tante Rosa itu belum terceritakan secara detail juga sebenarnya, tapi kita Betul, udah iya, ada, ya. jadi Tapi kan udah ada kita kebayang ya. betul udah kebayang bahwa ini akan kesini nih gitu loh. Karakter ini akan menekan si tokoh protagonis kita. Jadi udah kebayang gitu loh. Karena kan Oke, ya nggak mungkin detail ya kalau itu kan di iya skenario atau di benar, ya. Tapi iya. intinya di singlop itu udah kebayang. Oh ini akan potensi ke sini nih. Ini akan ke sini sini gitu. Jadi seorang pembaca produser juga udah tahu nih konflik besarnya apa gitu loh. Tokoh-tokoh yang akan menekan protagonis kita tuh akan siapa-siapa gitu. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Katia. Jadi kita ada pertanyaan lagi ini seputar sinopsis global juga ini. Mungkin ini sekalian dari Katia juga yang menjawab nih ya. Atau mungkin semua narasumber mungkin punya persepsinya masing-masing juga. Jadi ini ada Nelly yang nanya nih, hal apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sinopsis global? Sebenarnya tadi udah panjang banget sebenarnya ya. Mungkin dia butuh lagi nih dari si Nelly. Dan apa perbedaan sinopsis novel dengan sinopsis untuk skrip sinetron? Mungkin dari Katia boleh menjawab dulu, baru nanti ke Bunda dan Mas Reno. Ya, yang kalau perbedaan sinopsis novel dan sinetron sih kurang lebih hampir sama ya. Maksudnya eh, gimana kita bikin sebuah sinopsis yang sangat menarik, padat, dan kita udah tahu endingnya apa. Jadi nggak ada ya perbedaannya sangat tipis banget sih. Intinya gini, kalau di novel mungkin kita bisa pakai bahasa-bahasa metafora yang nggak ada beban untuk memvisualkan. Tapi kalau di sinetron atau film kan ada beban dari kru, dari produser, dari artis untuk memvisualkan apa yang kita tulis. Karena kalau skenario itu namanya blueprint. Blueprint itu artinya naskah kerja yang harus divisualkan. Kalau novel, kita tidak punya beban untuk memvisualkan. Jadi kalau dibilang novel bahasanya kita menari-nari di atas bulan, sah-sah aja. Tapi kalau bikin itu menari atas bulan, coba kasih ke barista. Kalau nggak ada garu-garu kepala, gila nari di bulan, gimana nih caranya ke visualkan? Berhubungan sama budget gitu kan. Nah kalau barista tuh pasti gitu tuh. Jangankan untuk nari atas bulan, kita ngomong kolam renang aja, dia udah berhitung tuh. Ya kan ya, nyewa kolam renang berapa, nyewa rumah besar berapa. Nah, jadi sebagai penulis skenario itu harus eh, kerja kolaboratif gitu loh. Tidak bisa seegois seorang penulis novel yang bisa menulis cerita tanpa batas gitu ya. Tapi kalau sebuah skenario, sebuah konsep film atau sinetron, kita harus punya beban bahwa apa yang kita tuliskan itu berhubungan sama budget gitu. Jadi apapun yang kita tuangkan harus berpikir ini mungkin nggak sih dengan kita tuliskan ini tervisualkan karena gitu sebuah cerita sinetron dan film itu kan kita punya beban untuk memvisualkannya ke penonton gitu. Jadi nggak ada perbedaan sih menurut aku sih kalau untuk sebuah eh, cara penulisan ya teknis ya. Tapi tadi kalau sinetron paling bebannya tadi kita harus punya beban gimana caranya kita memvisualkan ini ke penonton seperti itu. Jadi satu lagi apa ya Tami ya? Aku agak Tadi yang terakhir, udah sih apa yang harus diperhatikan sih ketika kita membuat sinopsis global. Tadi kayaknya sudah mencakup ya semua sih Katia. sudah. Ya oke. Sudah mencakup. Terima kasih Katia. Nah, karena pertanyaan kita tadi sudah selesai ya, mungkin banyak yang nanya, tapi ya banyak
yang kepo, cuma nanti pertanyaannya itu kan seputar untuk kapan sinopsis selesai. Tadi aku udah jawab di tanggal 19 Juli bakal selesai. Nah, aku pengen minta dari narasumber semangatnya untuk si kreator-kreator ini, ya karena kita sudah 1 jam ya bersama. Jadi aku meminta narasumber kita Bunda Rista, Mas Reno, dan Katia memberikan semangatnya dan satu tips dari kalian bagaimana membuat sinopsis global dan challenge untuk di sinopsis challenge ini. Boleh dari Bunda Rista? Oke, semua pada nunggu ya, menunggu. Iya. Oke, semangatnya adalah buat teman-teman, sebenarnya menulis itu adalah salah satu profesi yang terpuji. Kenapa dibilang terpuji? Karena memang ini ya, karena menulis itu kita itu akan bisa membuat orang lain bahagia, kita akan bisa membuat orang lain bercampur aduk perasaannya melalui apa yang akan mereka tonton. Karena itu aku sih nyemangatinnya apapun itu harus pede dalam menulis gitu loh. Harus pede dalam menulis karena aku pribadi pun juga ketika sampai di titik ini prosesnya juga nggak gampang gitu loh. Prosesnya juga aku juga harus mulai belajar menilai sebuah sinopsis. Duh, kira-kira ini bakalan bagus nggak ya kalau dijadiin cerita? Ini tuh bakalan oke nggak ya? Kira-kira seperti apa gitu. Nah, memang semuanya harus bermulai dari rasa yakin untuk mencoba, rasa yakin untuk menulis sampai nanti akhirnya teman-teman juga pasti akan mendapatkan polanya sendiri kok. Dan apalagi enaknya sekarang ini sebenarnya kan banyak banget platform untuk kita bisa menuangkan tulisan-tulisan kita gitu ya. Salah satunya di Klaklik ini. Kalau mungkin dahulu kala itu hanya di novel, terus kayaknya kalau mau nulis cerita buat sinetron, mau nulis sinopsisnya aja nggak tahu nih, aduh mau nulisnya, mau dikirimnya kemana ya, aku punya ide yang bagus, kayak gitu. Nah sekarang kan kita sudah ada di era digital, di zaman yang ibaratnya kita sangat mudah untuk mendapatkan akses ke teman-teman atau mungkin ke produser-produser sebagai pemangku pengambilan keputusan kreatif. Nah, itu teman-teman harus coba manfaatkan. Jadi intinya kreativitas harus terus digali, harus banyak nonton, banyak baca, banyak memperhatikan sekeliling, supaya harapannya dari acara ini tuh kita juga bisa mendapatkan atau menelurkan sebuah karya cerita yang memang bagus dan bisa sukses fenomenal. Kira-kira seperti itu dari aku. Oke. Terima kasih Bunda untuk tips dan sarannya. Mungkin dari Mas Reno kata-kata semangat ya dan tipsnya mungkin. Semangat. Ya, intinya tetap semangat. Tulis aja apa yang kalian suka, tulis aja. Pokoknya ngerjain sesuatu tuh jangan pikir duitnya dulu. Kalau mikir duitnya dulu banyak nggak jadinya. Jadi apapun ide ditulis aja dulu. Nothing tulus aja gitu loh. Kadang karya yang jujur, yang tidak berharap apa-apa itu biasanya berhasil. Karena kita menulisnya nggak beban gitu. Terus kalau tips sih paling perluas wawasan, banyakin referensi, banyakin ngobrol sama teman-teman. Terkadang ide itu bisa datang dari mana aja. Itu sih. Oke, thank you Mas Reno semangatnya. Dan terakhir dari Katia, semangat Katia nih. Iya, kalau Nanti aku yang screening tipsnya, kita. betul. Tipsnya adalah udah menulis aja, nggak usah mikirin teknis. Tips juga kalau buat penulis pemula, bahkan penulis kayak aku pun gitu ya. Kalau lagi nulis itu, aku nulis aja dulu gitu loh. Masalah nanti endingnya jelek, apakah ini itu jangan direvisi. Kalau menurut aku ya, tulis dulu sampai ending. Ya kan ya, kita nggak usah mikirin typo, nggak usah mikirin apa. Pokok tulis dulu sampai selesai. Setelah selesai baru kita revisi dari atas. Karena kalau kebanyakan penulis pemula itu dia udah riweh duluan tuh sama tenis sama typo yang ada di si kepala kita, dia akan lupa tadi gue bilang apa ya, nah itu yang bikin biasanya sebuah karya tulisan tuh macet, entah itu skripsi ya kan ya di dalamnya tuh ya, maksudnya pasti gitu deh kalau misalnya kita nggak memulai dulu terus kita nggak menyelesaikan sampai ending pasti itu akan macet. Makanya buka aku jadi dari tips dari aku adalah tadi tulis dulu sampai selesai, jangan pernah sekali-sekali merevisi.
entah itu merevisi typo atau apapun jangan. Terus dulu sampai selesai. Setelah selesai, setelah jadi baru kita revisi dari atas. Baik itu nanti kita mau nambahkan konflik, kita mau kurangin konflik, kita mau revisi typo itu baru setelah semua apa yang ada di kepala kita tuh selesai. Terus juga jangan malu untuk ambil konsep ATM. ATM itu bukan nyontek ya, tapi amati, tiru, modifikasi. Hari gini udah nggak ada cerita cerita asli ya kan ya, cerita original tuh udah nggak ada. Semua orang tuh udah pernah bikin. Cuma gimana cita kreatifnya kita memodifikasi yang udah ada. Tapi bukan nyontek yang aku bilang tadi. Terus juga kalau ada ide, itu secepat mungkin kita harus mencatat. Kalau aku sih tips aku adalah di handphone biasanya gitu ya. Karena gini, kita kan kadang kita suka ngobrol sama teman-teman kita atau sama lingkungan kita, atau misalnya kita melihat suatu hal yang viral, kita membaca sebuah artikel atau apapun, itu sering banget tercetus ide. Benar gak sih teman-teman? Kalau yang hobi nulis tuh pasti ada. Nah, kalau aku tipsnya adalah aku ibaratnya mengunci dulu ide itu. Baik itu misalnya aku punya buku khusus ya untuk aku bikin. Intinya cerita buku aku adalah idenya Tia. Ya agak-agak alay sih, tapi itulah aku punya buku namanya Idenya Tia. Jadi itu aku mencatat tuh apa-apa yang sekiranya aku anggap suatu hal yang penting yang nanti itu jadi bank ide aku untuk bisa mengembangkan cerita itu sendiri. Kalau memang ya zaman sekarang sih mungkin orang handphone ya nggak apa-apa juga gitu loh. Dengan handphone kita punya file tersendiri adalah ide kita yang nanti kita kunci gitu loh. Kita kunci yang nanti eh, entah sampai rumah atau kita udah mood untuk nulis ya kita bisa buka tuh bank ide kita yang kira-kiranya menarik apa itu baru kita kembangkan karena apa tadi kita kan terbatas ya otak ya gitu loh kalau misalnya kita nggak simpen itu otomatis sejam atau setengah jam mungkin udah lupa gitu tadi apa ya kepikiran apa ya nah menurut aku tipsnya ada kalau kita punya ide terlintas langsung itu udah langsung catat aja atau kita simpan di handphone kita gitu loh nanti kalau kita punya waktu untuk menulis barulah kita kembangkan. Dari aku sih itu tipsnya. Oke, terima kasih Kak Tia. Kak Tia, kira-kira nanti kalau contoh sinopsisnya itu kalau ada yang mau bagi-bagi boleh nggak sih? Kita Boleh? coba tanya sama Iya. ibunya barista bagaimana. Karena ini produksinya barista. Iya. Sorry, aku skip gimana gimana gimana? Sinopsisnya Kalau Mbak nanti kemarin. Apa? yang sinopsis awal-awalnya Ica itu boleh nggak sih kalau bisa jadi patokan untuk dikasih lihat contohnya? Nggak apa-apa Jangan. sih, tapi aku nggak ada ininya, aku nggak ada filenya, udah nggak. Aku udah ngasih ke Iya, Tami sih filenya. Mbak. Udah. Jadi Kalau iya misalnya dari boleh gitu kan. Karena Udah kan nggak ini apa-apa. punya 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 apa namanya produksi gitu. Sudah tayang, kalau sudah tayang sih Iya, nggak apa-apa. Tapi iya memang artinya sometimes apa yang ada di sinopsis by episodik itu, ketika di skenario itu, atau bahkan ketika di eksekusi di berbeda. lapangan, itu tidak presisi sama ya. Artinya pasti ada Betul. perkembangannya kayak gitu. Ya. Karena itu sinopsis global yang paling awalnya sinetron gitu. Jadi nanti mungkin mereka mau berlatih cara bikin sinopsis globalnya gitu kan. iya. Nanti coba kita discuss ya. Kita Iya, discuss. sama kita juga harus bikin karakter Bible sih biasanya produser itu akan nanya karakter ini apa nih goalsnya apa nah biasanya penulis itu akan bikin karakter Bible yang karakternya tuh udah lebih detail gitu ya goalsnya apa background story-nya si tokoh itu apa terus ciri-ciri fisiknya apa karena itu kan untuk ngebantu tim produksi juga mencari pemain biasanya kalau penulis juga punya bayangan oh tokoh gue kayak si Ariel Tatum gak apa-apa cantumkan aja referensi dari penulis ada Ariel Tatum kalau pemainnya bukan Ariel Tatum ya minimal mendekati gitu itu juga nggak apa-apa seperti itu. Oke, thank you banget ya Bunda, Katia dan Mas Reno untuk tips-tipsnya. Banyak banget tips-tipsnya yang bakal bisa jadi panduan teman-teman kreator untuk membuat sinopsis global di Sinopsis Challenge ini. Oke, sebelum kita tutup, aku kasih satu tadi ringkasan. Pokoknya yang penting adalah sinopsis kalian itu konfliknya itu harus jedar dulu di paragraf pertama ya. Harus jedang, harus wow. Jadi produser yang lihat itu langsung wah suka nih. Terus jangan lupa protagonis itu harus diganggu ya. Seperti kata Kak Tia, protagonis harus diganggu terus ya. Terus pokoknya alurnya itu harus pasti, genrenya ditentuin dulu juga, karakter-karakter dan pohon-pohon
karakternya ini harus jelas supaya nanti bisa tahu produsernya dikembangkannya seperti apa. Dan jangan lupa setting itu juga sangat perlu gitu kan. Setting lokasinya, apakah di Jakarta bayangannya, ataukah di rumah, atau lagi di mana gitu. Jadi di dalam sinopsis globalnya pun sudah ada. Oke, jadi sebelum kita tutup nih, kita foto bersama dulu boleh ya sebagai kenang-kenangannya. Oke, boleh open kamera semuanya, teman-teman dan para kreator Kelak-Klik ataupun penulis-penulis yang ada di sini. Boleh open to camera. Kita mau foto, standby senyumannya. Hari ini yang ikut, wah, sudah hampir ada 70 partisipan. Tadi aja ada 80, keren. Oke, kita foto dulu senyumannya, boleh? Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Oke, sekali lagi kita dikali ya, karena hari ini partisipannya banyak sekali, biar semuanya kedapatan ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya kedapatan? Aman? Sudah semua kedapatan? Oke, terima kasih Bunda, Mas Reno, dan Kak Tia. Wah, sudah 1 jam ya Kreator Forum ini memberikan semangat kepada penulis-penulis kita yang ikutan Sinopsis Challenge Volume 2. Nah, setelah ini nih, setelah Kreator Forum, kalian pasti udah langsung semangat dong ya untuk bikin sinopsisnya. Siapa tahu karya kalian menjadi 10 finalis yang terpilih untuk dipresentasikan langsung di depan produser MNC Pictures. Jadi jangan insecure dulu, insecure dulu ya. Tunjukin dulu kemampuan kalian ya. Jadi buat dulu aja seperti kata Bunda, seperti kata Kak Tia dan Mas Reno, buat dulu aja, tulis dulu aja, jangan revisi-revisi dulu, konfliknya udah tahu dulu, karakternya udah tahu dulu. Jadi nanti info-info lain ya, jangan lupa untuk kita share, info-info lainnya bakal kita share di Telegram, jadi yang belum ikutan Telegram di sini, boleh join ya, nanti ada di kolom chat, bisa kalian lihat link untuk Telegramnya, ikutan join ya di Telegram kita karena ada info-info terkini tentang tentang Sinopsis Challenge. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti tutupnya kapan, perpanjangnya kapan, presentasinya kapan, jurinya siapa. Waduh, jurinya nanti salah satu dari ini. Aduh, Bunda, ada Bunda loh jadi satu jurinya tuh. Ya kan, siap-siap nanti bakal dinilai sama Bunda. Dan juga jangan lupa untuk like and comment ya. Di YouTube juga Kelak-Klik, jangan lupa di follow, di subscribe, follow juga Instagramnya Kelak-Klik, official Kelak-Klik ya. Dan juga yang belum download, nggak mungkin kan belum download, pasti udah download dong ya, download aplikasi Kelak-Klik di Apple Store dan Play Store. Gitu. Jadi jangan lupa untuk upload sinopsisnya karena berakhir di 19 Juli. Jadi jangan lupa 19 Juli jam 23.59 itu sudah close. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya teman-teman semuanya. Mana tahu karya kalian nanti bisa terpilih jadi sinetron di screening sama Kak Tia nih. Jadi sinetron Killing Program. Ya kan? Oke, saya Tami Surbakti dan para pakarnya sinetron ada Bunda Risa, ada Mas Reno dan Kak Tia nih. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman sahabat Kelak-Klik. Bye-bye. Terima kasih ya Bunda, Mas Reno, Kak Terima kasih. Tia. Assalamualaikum.